Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Maulana dengan NBI 1462100099. Dengan saya Muhammad Arifin Bayaki dengan NIM 14622001118. Dan dengan saya Muhammad Aziz Adi Irawan NBI 1461971. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek EAS yang berjudul Perancangan Startup Sistem Bakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman padi atau agri-diagnos. Untuk bab 1 saya serahkan pada teman saya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Padi merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia, namun dalam proses budidayanya petani sering mengalami berbagai masalah. Salah satunya adalah serangan penyakit tanaman. Penyakit pada tanaman padi seperti belas, hawar, daun bakteri, dan busuk batang dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Masalah utamanya adalah rasio ketimpangan antara jumlah pakar pertanian, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, dengan jumlah petani. Petani di daerah pelosok seringkali harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan konsultasi ahli akibat mereka sering menebak-nebak jenis pestisida yang justru merusak tanah dan menambah biaya. 2. Ada ide untuk diimplementasikan. Pengembangan startup teknologi pertanian berupa sistem pakar berbasis aturan rule-based expert system untuk diagnosis penyakit pada padi sangat mungkin dan layak untuk diimplementasikan saat ini. Secara teknis, pengembangan sistem ini didukung oleh kematangan konsep sistem pendukung keputusan atau DSS yang telah memiliki peta jalan roadmap pengembangan yang jelas khusus untuk difusi teknologi manajemen tanaman padi berbasis seluler. Infrastruktur seluler yang makin luas, kemungkinan sistem pakar ini didistribusikan langsung ke tangan petani, mengatasi kendala jarak fisik dengan pakar pertanian. Selain itu, arsitektur sistem cerdas di bidang pertanian kini makin fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan teknologi IoT atau Internet of Things untuk pemantauan parameter lingkungan secara real-time yang membuktikan bahwa fondasi teknis untuk aplikasi ini sudah tersedia dan teruji. Next, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Untuk bab 2 di sini ada deskripsi untuk sistem, yaitu ada kelas untuk keputusan, yaitu ada jenis kelas dan output sistem. Untuk 1 yaitu ada penyakit belas, dan 2 ada hawar daun untuk bakteri, dan 3 ada busuk batang, dan untuk keempat ada tanaman sehat. Dan untuk NOR-nya sendiri untuk grab, yaitu di sini ada tabel untuk diagnosis dari penyakit padi, yaitu ada belas, N untuk G1 dan G2 dan G3. Dan untuk hawar daunnya di sini G4, G5 dan G6. Dan untuk busuk batangnya sendiri di sini ada G7, G8 dan G9. Dan untuk diagnosis penyakit padi sehatnya di sini ada G10, G11, G12. Dan untuk presentasi untuk aturan yaitu ada rule 1 yaitu untuk penyakit plus, yaitu ada if terdapat becak belah ketupat dan N pusat becak berwarna abu-abu, dan N terjadi pembusukan leher. Mulai untuk N-nya sendiri ada penyakit plus dan confidence yaitu 90%. Dan untuk rules yang kedua ada hawar daun bakteri, yaitu if terdapat garis basah pada tepi daun, dan untuk N-nya sendiri ada daun menguning dan mengering, dan N ada ujung daun berterombak. Dan untuk rules yang ketiga ada rings coklat, yaitu untuk if tanaman
tampak terbakar, dan N-nya yaitu dasar batang berwarna coklat, dan N ditemukan serangga kecil coklat, dan timnya ada hama rings coklat. Dan untuk rules yang keempat yaitu untuk identifikasi bercak coklat, yaitu terdapat if, yaitu bercak coklat yaitu oval. Dan untuk N-nya sendiri yaitu ada biji padi memiliki bercak, dan untuk T-nya yaitu penyakit bercak coklat. Dan untuk rules yang kelima ada tanaman sehat, yaitu untuk if-nya warna daun hijau segar, dan N tidak terdapat bercak, dan N pertumbuhan tanaman normal. Untuk T-nya yaitu tanaman dinyatakan sehat. Dan untuk tabel nilai CF-nya yaitu ada jenis untuk penyakit dan nilai untuk CF-nya sendiri. Untuk rules yang pertama ada penyakit plus. Untuk nilai CF-nya yaitu 0,90, sangat yakin. Dan untuk rules yang kedua ada hawar daun, yaitu untuk bakteri. Untuk nilai CF rules-nya yaitu ada 0,80, yaitu dinyatakan yakin. Dan untuk rule yang ketiga ada hama rings untuk coklat, yaitu nilai CF rules-nya ada 0,95 atau hampir pasti. Dan untuk rules keempat yaitu ada penyakit bercak coklat, untuk nilai CF rules-nya ada 0,70, yaitu cukup yakin. Dan untuk bab ketiganya, monggo Mas, dilanjutkan. Ya, Mas. Untuk bab 3 yaitu pengujian sistem, di sini dalam kode prolog 3.1 deklarasi dinamis, yang dimana ini memberitahu prolog bahwa data gejala bisa berubah atau ditambahkan dan juga dihapus saat program berjalan sesuai input user. Kedua yaitu predikat utama, yaitu mulai ya. Predikat utama untuk menjelaskan program dan membersihkan memori lama atau read recall dan memanggil proses diagnosis. Dan kedua yaitu rules diagnosis. Bagian ini inti pengetahuan. Sistem harus membuktikan fakta seperti bercak, belah ketupat, dan pusat bercak. Jadi satu, sebentar. Yaitu basis pengetahuan atau rulesnya. Sini ada struktur yang dimana diagnosanya dengan nama CF, lalu gejalanya gejala 1 dan gejala 2. Nomor 2 yaitu logika, ini dibaca sebagai jika gejala 1 dan gejala 2 terjadi, maka nama penyakit terdiagnosis dengan tingkat keyakinan CF atau yang mendekati. Lalu ketiga yaitu hierarki, prolog mengeksekusi aturan dari atas ke bawah, lalu akan mencoba membuktikan rule 11. Jika gagal, ada gejala yang tidak terpenuhi, maka akan mundur atau backtrack dan mencoba ke rule 2 yaitu hawar, lalu seterusnya. Nah, di sini ya, aplikasi sistem Parkar yang dimana dengan judul agrodiagnos atau diagnosis padi. Pertama yaitu ada dinamik, yang dimana ini perintah untuk beritahu prolog bahwa fakta sudah diketahui akan berubah, ditambah maupun dihapus sesuai dengan penjelasan yang ada di bab 3 pada laporan. Lalu di sini ada yang namanya deklarasi fakta dinamis. Dengan mulai read recall, kita buat read recall, terus habis itu kita buat write seperti aplikasi ya pada umumnya. Lalu juga di sini ada yang namanya memanggil proses inversi untuk mencari penyakit dari nilai CF dengan diagnos penyakit CF. Lalu kedua ada main crate, yang dimana untuk menghitung persentase keyakinan, yaitu persen dari is CF yaitu 100, lalu menampilkan outputnya
menampilkan outputnya dengan LL write. Di sini yang diambil yaitu penyakit dan persennya berapa. Lalu juga ada menampilkan solusi untuk penanganan solusi penyakit. Lalu ketiga yaitu knowledge base. Knowledge base atau untuk rules ya di sini ya. Jadi di sini ada rule 1 untuk penyakit blast dengan CF 90% dan diagnosanya seperti gejala bercak belah ketupat, gejala pusat bercak abu-abu, gejala busuk leher malai. Jadi pertanyaan. Di sini ada rule 2. Rule 2 yaitu Hawardaun bakteri dengan CF-nya 0,8 atau 80% dan diagnosanya Hawardaun. Lalu dengan pertanyaan gejala yaitu garis basah pada daun, gejala daun menguning dan kering, lalu gejala ujung daun berombak. Untuk rule 3 yaitu hama warna coklat dengan nilai CF-nya yaitu 95 atau 95%. Diagnosanya dengan hama warna coklat, kita ambil persentasenya 0,95 dengan pertanyaan yaitu gejala tanaman tampak terbakar hopper burn, lalu gejala dasar batang berwarna coklat, dan juga gejala ada serangga kecil coklat. Masuk pada rule 4 yaitu penyakit bercak atau brown spot ya dengan CF 70% dan diagnosa bercak coklat dengan nilai persentase 0,7. Lalu dengan gejala yaitu 1 bercak coklat oval, kedua bercak biji padi berbecak. Nah, di sini rule default ya. Rule default atau penyakit yang tidak ditemukan atau tanaman sehat. Di sini ada feedback harus bagaimana dengan solusinya. Dari penyakit blast solusinya apa, Hawardaun bakteri solusinya apa, dan lain-lain. Atau ini pertanyaan program yang dimana akan membuat user memilih ya atau tidak. Pertama yaitu apakah fakta ini sudah ada di memori dengan gejala-gejalanya. Lalu juga cek apakah fakta udah ada di memori dengan jawaban tidak. Lalu pada cek B, apakah cek C, jika belum ada memori maka menambah ya. Nambah dengan apakah tanaman mengalami gejala yang lain, istilahnya seperti itu. Ini kita coba mulai aja lebih dahulu ya. Dari kode program yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Apakah tanaman mengalami gejala bercak belah ketupat? Jika iya kita jawab ya. Nah, apakah tanaman mengalami gejala atau pusat bercak abu-abu? Kita jawab ya. Apakah tanda CF-nya yang ambil yang tertinggi yaitu blast, penyakit blast. Kita coba lagi. Next. Coba run. Oke, kita coba yang lain ya. Dengan jawab ya, juga tidak. Lalu kita jawab ya. Daun menguning dan kering, kita jawab tidak. Kita jawab tidak. Tidak. Nah, penyakit tidak teridentifikasi atau sebenarnya tanaman sehat. Karena di sini ada beberapa pertanyaan yang dimana banyak tidak dikenali ya, tidak dikenali gejalanya apa, tidak terlihat gejalanya itu apa, dan cuman beberapa saja yang dimana kelihatan seperti normal, seperti itu. Kita coba lagi dengan run.
Nah, kita samakan dengan yang ada di coding aja. Bercak belah ketupat. Kita jawab tidak. Apakah tanaman mengalami garis basah daun? Garis basah daun, kita jawab tidak. Nah, ini kita jawab ya. Kita jawab ya. Kita jawab ya. Nah, di sini udah kelihatan kalau ini hama warna coklat sesuai yang ada di coding ya. Dengan jawaban yang seperti ini, yaitu pertanyaannya tanaman tampak terbakar atau overburn, kita jawab ya, maka udah jelas kalau di sini ini termasuk gejala dari hama warna coklat. Lalu ada pertanyaan yaitu apakah mengalami gejala dasar batang berwarna coklat? Nah, di sini juga sama ya. Untuk men-trigger kalau ini adalah diagnosa hama warna coklat, maka kita jawab ya. Padahal udah jelas, maka akan ikut sesuai dengan apa yang ada di coding, yaitu diagnosa yang sama atau terdapat diagnosa hama warna coklat itu. Apakah tanaman mengalami gejala seperti ada serangga kecil coklat? Nah, di sini juga ada ya pada rule nomor 3 yaitu hama warna coklat. Tadi kita sudah coba default ya, rules default, lalu blast, rules blast, lalu kedua yaitu hama warna coklat. Kita coba untuk mencari rules 4 yaitu penyakit bercak coklat. Kita coba untuk ikut run. Bercak belah ketupat, ini kita jawab tidak. Apa mengalami garis basah daun, kita jawab tidak. Tidak. Nah, ini bercak coklat oval sesuai dengan rules yang pada nomor 4 ya, rules 4 yaitu penyakit bercoklat. Kita coba jawab ya untuk men-trigger bahwa ini diagnosa penyakit bercak coklat. Apakah biji padi bercak? Nah, ini udah jelas ya. Kalau sudah ada trigger dengan pertanyaan yang pada rules tersebut, maka akan dicoba di-trigger lagi, yaitu ini. Apakah biji padi bercak? Akan memastikan apakah itu benar penyakit bercak coklat atau bukan. Karena sebelumnya pertanyaan pertama yang dimana gejala pada bercak coklat itu ada pada rules 4 yaitu penyakit bercoklat. Kita coba send ya. Nah, di sini ikut rules 4 ya, penyakit bercak coklat dengan diagnosa yaitu 70% sesuai dengan pada coding seperti itu. Untuk rules 4 sudah, untuk rules 3 sudah, untuk rules 1 juga sudah. Kita coba dengan rules 2 yaitu hawar daun bakteri. Oke, kita coba mulai dengan run. Oke, kebanyakan ya, sebentar. Kita stop dulu. Kita run lagi. Oke, kita coba apakah bercak belah ketupat. Di sini tidak ada ya, dia hawar daun daun bakteri. Kita jawab tidak. Harus garis basah pada daun. Nah, di sini udah jelas kalau ini pertanyaan dari hawar daun bakteri. Kita jawab ya. Maka akan men-trigger pertanyaan yang lain pada fokus rules 2. Nah, apakah tanaman mengalami gejala daun menguning dan kering? Sudah jelas di sini ya, dengan sesuai gejala ya. Kita jawab ya. Kita jawab ya lagi habis ini. Nah, ini apakah daun menguning, apakah gejala ujung daun berombak? Kita jawab ya. Ini akan mengeluarkan diagnosis kalau ini adalah hawar daun bakteri. Nah, dengan meningkat nilai CF kedua tertinggi yaitu 80%, seperti itu. Jadi dengan adanya diagnosa ini memudahkan di mana petani
dan orang yang suka memang berkebun itu dapat memahami apakah penyakit itu ada atau tidak pada tanamannya. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.